Pilih ribut sendiri atau bawa backingan? Kita bikin namanya seminar. Seminar kita namanya Dugem. Kepanjangannya apa tuh? Fokus kita tuh buat pembinaan anak-anak muda. Hi guys, welcome back again with Tongkrongan JJ. So today we are going to have one special guest and then we're gonna talk about his life. So what are you waiting for? Langsung aja kita mulai. Let's go! Nah, hari ini JJ kedatangan tamu spesial yang pastinya kalian pada tahu nih anak-anak Jaksel. Nah, di hari ini kita kedatangan tamunya adalah dededededeng. Hai guys. Perkenalkan diri aja, Bang. Halo, JJ. Uteng. Aku manggil apa enaknya? Bang, Kak, Mas? Kak Uteng boleh. Kak Uteng, oke. Jadi hari ini JJ itu pengen coba mengulik tentang tongkrongan itu gimana sih, Bang? Gitu. Menurut Bang kan jadi Kak gitu loh. Menurut Bang aja deh, aku enaknya banget. Boleh. Oke. Menurut Bang Uteng tuh anak-anak tongkrongan zaman-zaman sekarang tuh kayak gimana? Terus kalau misalnya Bang Uteng punya visi misi atau gimana, boleh tolong disampaikan aja. Ya, oke, baik. Kalau pertanyaan seperti itu, menurut dari gue pribadi, anak-anak tongkrongan itu memang adalah anak-anak yang memang dia tidak memiliki kesibukan. Nah, kesibukannya dia itu dihabiskan dengan caranya nongkrong. Nongkrongnya itu ya nongkrong sama teman-teman yang memang notabene-nya mereka sama-sama yang tidak punya kesibukan. Oke. Paling itu. Dan kalau untuk selain tongkrongan sih JJ pengen tanya ke Bang Uteng tuh tentang kayak latar belakang Bang Uteng tuh gimana sih gitu. Entah mungkin sisi Bang Uteng kayak tentang keluarga Bang Uteng atau mungkin Bang Uteng punya cerita dan kisah-kisah lainnya gitu sebagai anak tongkrongan juga. Ya kebetulan latar belakang ya. Latar belakang gua memang ya bahasa kasar yang familiar itu biasanya disebut broken home. Oke. Gue dari TK, orang tua gue pisah, terus gue dibesarkan sama orang tua gue yang perempuan. Ya memang bisa dibilang nyokap gue ini wah udah benar-benar parah dah ngurusin gue. Dan kemudian kenapa gue selalu dicap tuh anak tongkrongan? Ya itu kenapa tuh Bang? Karena daripada kehidupan gue, karakteristik gue itu kebangunnya dari lingkungan dan tongkrongan gue. Karena gue, karena gue memang bisa dibilang gue anak jarang pulang atau bisa disebut anjarpul. Jadi karakteristik gue tuh kebentuk ya gara-gara teman-teman gue banyak melihat orang, banyak melihat karakter orang. Jadi ya ilmu yang gue ambil memang gue menganggapnya tongkrongan gue atau teman-teman gue itu menjadikan gue seperti ini, seperti sekarang. Tapi dengar-dengar tuh ya JJ tuh taunya tuh Bang Uteng tuh kayak punya komunitas dan organisasi kalau nggak salah. Oh iya betul. Nah itu kalau misalnya kayak JJ boleh tahu tuh kayak komunitas dan organisasi apa sih? Kalau komunitas memang itu sedari SMA. Oh, sedari nama SMA. Komunitas yang gua udah jalanin selama 2015 sampai sekarang itu namanya Veteran Only Community atau bisa dikenal VOC. Ya, betul. Bisa tahu tuh sedikit tuh. Betul. Nah, VOC ini sendiri itu gua ngebentuk dengan visi dan misi dengan tujuan tertentu. Visinya VOC itu pada intinya ya, poinnya gimana caranya gue sebagai pemuda itu berusaha buat mengikis kebiasaan-kebiasaan buruk para pemuda, khususnya anak-anak tongkrongan yang tadinya hanya sekedar nongkrong, jalan, ngemper, mabok segala macam. Cuman gue mau mereka tuh berusaha buat bagaimana bisa kritis dalam terhadap masa depan dirinya dan masa depan teman-temannya. Jadi gue punya banyak misi yang dimana itu gue ingin anak-anak tongkrongan itu dia bisa berpikir sebelum bertindak ketika dia mau melakukan sesuatu. Karena yang gue tangkap ya, pengalaman-pengalaman dari gue pribadi, dari orang-orang terdahulu gue, mereka tuh selalu berpikir sebelum bertindak. Jadi kalau udah punya banyak masalah, udah punya banyak aksi apa segala macam, itu biasanya tuh karena memang dia berkumpul sama anak-anak tongkrongan-tongkrongan yang memang tidak ada pekerjaan. Dia nggak punya dia nggak punya tanggung jawab. Jadi
gue berusaha semaksimal mungkin nih dengan VOC ini, gue mau mewadahi mereka dengan kegiatan-kegiatan yang memang positif. Seperti contohnya yang pernah kita lakuin tuh, kita pernah mengadakan namanya Fokus, Veteran Only Community Cup Ultimate Stage. Itu jadi kayak gue ngumpulin masa nih dari Jabodetabek ya, khususnya waktu itu gue pernah bikin di 2020, itu ada turnamen futsal. Nah, turnamen futsal ini gue mau berusaha buat gimana caranya mereka yang pengangguran atau yang baru lulus SMA-nya belum bekerja itu menjadi wadah buat mencari nih kegiatan yang memang bidangnya dia memang non akademik, bukan di akademik. Nah, makanya gue kayak berusaha buat semaksimal mungkin gimana caranya supaya mereka tuh ada apa ya, ada acaranya, ada sisi positifnya. Misalkan contoh kayak banyak orang yang dia nggak lanjut kuliah atau sekolahnya putus. Nah, karena punya bakat di bidang futsal, gue pengen ngembangin futsalnya dia gitu loh. Jadi beberapa orang tuh punya karakter yang memang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Walaupun dia di akademik, secara akademiknya tuh kurang. Itu yang pengen gue tonjolkan di VOC. Makanya gue punya wadah nih di sini. Ketika memang lu punya suatu bidang yang memang itu adalah bakat lu, gue mau berusaha semaksimal mungkin buat mengembangkan bakat lu itu. Nah, VOC ini sendiri sebenarnya tuh dari SMA ya. Jadi gue punya SMA 74. Nah, ini gue ngerangkul nih di beberapa SMA, kepala-kepalanya gue kumpulin, gue tarikin dengan maksud supaya apa? Biasanya di SMA itu notabene-nya banyak banget yang suka pada tawuran-tawuran, suka pada ribut-ribut. Nah, tujuan gue menyatukan mereka ini supaya apa? Supaya nantinya ketika mereka kenal, mereka kayak gue kenal sama dia, jadi dia teman gue, gue kenal sama dia, jadi di situ kurang tuh rasa-rasa yang penasaran yang wah dia jagoan ini, karena udah gue kumpulin, udah jadi satu di naungan VOC, akhirnya mereka berteman, jadilah teman, dan jadi indeks tawuran itu berkurang di situ. Terus untuk organisasi juga ya. Nah, di tahun 2020 gue kenal orang yang namanya Raffi Rizaldi. Dia ini aktif di bidang organisasi mahasiswa. Nah, dia ngajak diskusi gue nih, Teng, VOC itu mau kemana sih arahnya? Ngobrol dah tuh sama dia. VOC ini dibentuk buat mengumpulkan beberapa kepala-kepala yang memang dia itu doyan tawuran untuk diajak berpikir kritis terhadap kebangsaan. Nah, maka dari itu terbentuklah organisasi. Karena kalau gue bilang di VOC ini gak kuat kalau misalkan kita memiliki program tapi hanya sekedar komunitas. Makanya gue naikin levelnya menjadi organisasi. Nama organisasi gue itu Aliansi Pemuda Wilayah Jakarta, yang mana notabene-nya masih di rentetan VOC ini. Jadi gagasan gue tentang stop tawuran itu punya program yang lebih besar lagi, namanya Program Pemuda Pelopor Anti Tawuran. Dan itu gue bekerja sama pihak mitra kepolisian, sama mitra daripada pemerintahan, dan itu gue bagaimana caranya supaya kita bisa mereduksi tawuran dengan bantuan daripada pemerintah dan kepolisian. Jadi waktu itu sempat banyak yang agak sedikit kurang suka sama gue, karena notabene-nya kan gue dulunya memang di bidang itu, tapi karena gue udah semakin dewasa dan semakin open minded, gue berpikir kayak gimana ya caranya buat berhentiin tawuran. Akhirnya gue bikin program. Dan program gue ini sudah sampai ke tingkat DKI 1 pada saat itu Anies Baswedan menjadi gubernur. Itu gue masukin tuh pemerintahan. Jadi Aliansi Pemuda Wilayah Jakarta ini udah diakui, udah dapat pengukuhan langsung dari DKI 1. Dapat persetujuan lah ya. Disupport kita. Kita bikin namanya seminar. Seminar kita namanya DUGEM. Kepanjangannya apa tuh? Diskusi Umum Generasi Milenial. Gue bikin waktu itu di Gor Otista dengan bantuan dari gue bekerja sama dengan 3-4 instansi. Yang pertama gue ngambil dari Polda Metro Jaya, terus gue ambil dari Kodam Jaya, kemudian gue juga ngambil dari waktu itu kalau nggak salah yang perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak, KPAI. Ya betul. Nah di situ gue kerjasama sama beberapa instansi. Akhirnya ya kita melopori lah bahasanya, kita melopori bahwasanya kita siap menjadi mitra daripada kepolisian dan pemerintahan untuk mereduksi tawuran. Kurang ya? Iya. Mungkin sedikitnya agak kasar sih. Banyak orang yang mengatakan pada saat itu tuh
Ini dia cepu polisi nih. Oh, Nah dia kasarnya ya. sih. Karena gue udah bosan banget, banyak banget podcast yang bahasnya tawuran, dia Tapi mengkampanyekan stop tawuran, tapi justru malah membuat anak-anak baru yang sekolah itu, gue pengen jadi dia. kayak dia. Gue pengen nyari nama supaya jadi dia. Di situ menurut gue salah. Ketika lu mau berusaha mengkampanyekan stop tawuran, lu harus membuat sebuah aksi nyata dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian sama pemerintahan supaya memang gerak-geriknya dia itu semakin terbatas dan tawuran itu menjadi sebuah yang tadinya budaya, tapi orang-orang yang karena kita udah bekerja sama, dia juga agak sedikit kecil lingkupnya dia karena kita sekarang udah mengetahui banyak tim perintis presisi yang dia muter-muter di Jakarta ya kan, anak yang lagi berantem, buat nyari-nyari tahu segala macam buat kita bina. Makanya tadi kenapa gue bilang gue kerja sama Polda sama Kodam Jaya, maksud tujuan gue tuh ketika ada memang masih oknum-oknum yang suka tawuran dia itu ditangkap tapi bukan dipenjarakan, melainkan dia harus dibina sama tentara supaya apa? Kalau lu ribut sesama gangster, sesama sekolahan, lu nggak ada untungnya. Tapi ketika lu mau ribut, lu mau mencari jati diri lu ditatar langsung sama tentara supaya apa? Lu dapet sertifikat bahwasanya lu bela negara. Lu bakal dipersiapkan pelatihan buat nanti ketika memang nauzubillah min zalik Indonesia chaos atau segala macam, mereka orang inilah yang menjadi garda terdepannya pemuda supaya lu daripada lu tawuran buang-buang waktu, lu nggak sayang sama nyawa lu bacok-bacokan antar bangsa sendiri, mendingan lu perang sekalian jihad sama apa yang ya kalau misalkan terjadi kekeosan di negara kita. Itu tujuan maksud gua. Jadi itu mungkin seperti itu ya, betul. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu VOC, ini kan tentang VOC juga ya, belum tahu Bang Uteng itu seperti apa dan lain-lain gimana. Nah, di sini sudah dijelaskan visi misi dan motifnya. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya gitu. Thank you. Oke. Terus kalau misalnya itu bisa dilanjutin lagi Bang tadi yang sampai tadi Abang ngomong. Oh ya, itu organisasi pertama gue, Aliansi Pemuda Yogyakarta. Terus kemudian karena komunitas gue ini memiliki banyak massa, komunitas gue juga dikenal dengan lebih ke memiliki gagasan atau program yang memang membuat sebuah perubahan lifestyle-nya anak muda. Kemudian gue ditarik sama organisasi sayap daripada partai. Kebetulan di sini gue sebagai wakil ketua Liga Mahasiswa Nasdem DKI. Itu tujuannya apa Bang? Nah, kenapa gue bisa masuk ke bahasanya itu saya partai ya? Karena setelah gue pikir-pikir, ketika polisi yang kita ajak kerjasama, pemerintah yang sudah kita ajak bersama, itu nggak bisa banyak ruang karena tidak ada anggaran yang cukup untuk menjalankan sebuah program. Di situ gue berpikir lagi nih, kalau misalkan kita masuk ke dalam kepartaian, otomatis ada calon-calon legislatif yang nanti akan naik, itu bisa merekrut gua dan dia bisa speak up di ruang DPR supaya fokus kita tuh buat pembinaan anak-anak muda yang memang harusnya menjadi masa depan Indonesia yang lebih baik. Tapi kalau masa kita ribut cuman hanya tawuran antar gangster, itu kita nggak akan ada habisnya, kita nggak ada berpikir buat bagaimana caranya negara ini maju. Tuh makanya gue pengen di Liga Mahasiswa Nasdem gue ini sebagai wakil ketua, gue meminta pada ketua gue supaya nanti ketika lu jadi sebagai DPRD, lu perhatikanlah anak-anak yang di bawah, lu bina, lu ajarkan, lu bikin sebuah program yang memang kasih kesibukan dia lewat event-event, entah itu event biar ada apa? Biar ada tanggung jawab di diri gue. Karena kalau misalkan gue tarik benang merahnya, banyak anak-anak yang masih tawuran karena dia tidak ada kesibukan. Ketika daripada pemerintahan atau DPRD kita mau mengalokasikan anggaran itu, kita kerjasama dengan polisi, kita kerjasama dengan tentara, insya Allah 5 tahun yang akan mendatang tawuran itu udah nggak akan pernah terjadi. Amin. Kak Uteng 2023. Tapi gini Kak, mau nanya, kalau ini dari Jiji sendiri ya, kayak jadi pengen nanya itu, banyak nggak sih yang iri sama lu atau apa? Yang iri? Oh,
Kalau iri bukan iri lagi, Ji. Ya. Lebih ke anjing nih, Iya. siapa sih nih? Gimana sih cara mereka kayak orang-orang ibaratkan tuh kasar tuh kayak haters ya. Heeh. Yang kayak kalau misalnya ngeliat lu tuh kayak apaan sih gitu loh. Dengan kita ajak mereka buat duduk bareng diskusi. Kalau misalkan maunya dia stop tawuran, apa yang bisa lu kasih ke gua? Salah satunya balik lagi ke tadi, bikin dia kesibukan. Bikin dia event setiap wilayah. Misalkan kan ada 5 kota ya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, sama Jakarta Utara. Nah, di setiap kecamatan atau kota-kotanya ini masing-masing mereka harus menggerakkan sebuah program tadi pelaporan anti tawuran, dan siapkan beberapa bahasa kasarnya itu. Mungkin kita di sini tahu kan, kita di Jakarta ini punya banyak ormas. Pekerjakan mereka. Jadi gue juga berpikir kayak ormas-ormas sekarang tuh yang di bawah ya, khususnya mereka merebutkan lahan, jadi berantem. Mereka cuman jadi juru parkir, mereka mengamankan kondangan. Nah, dengan adanya program yang memang nanti akan ditaikan mengenai visi misi gue buat mereduksi tawuran, ambil orang-orang yang memang punya pengaruh di masing-masing wilayahnya, supaya nanti ketika ada anak-anak yang di wilayahnya tawuran, dia yang ngambil, dia yang taruh ke tentara, dia ditatar, dia dibina, dia diedukasikan, kasih dia sertifikat. BTW Kak, minum dulu lah daripada nelan ludah mulu, seret banget, seret itu. Ngomul ya? Yo, minum dulu lah. Enak banget nih. Baik. Sama nih minum teh manis tapi enak banget. Ini barista gue emang cakep banget deh. Lanjut Kak. Ya lanjut. Makanya di sini gue sangat berharap daripada pihak kepolisian, daripada pihak tentara, daripada pihak teman-teman kita yang di anggota legislatif, yang DPRD atau DPR RI itu mau nih membina anak-anak tongkrongan. Karena kalau misalkan mereka didiemin, kalau misalkan mereka nggak dipikirin, nggak diperhatikan, gimana caranya mau maju? Mereka akan begitu-begitu aja. Ya. Makanya gue selalu mikir, gue dari SMA udah menjadi sebuah bahasanya ya, titik buat ngumpulin berbagai macam tongkrongan nih. Dan gue berharap kalau misalkan memang tidak digubris nih untuk masalah penyelesaian tawuran, gue ingin banget menjadi duta anti tawuran, dan situ gue akan bener-bener all out buat gimana caranya 5 tahun ke depan tawuran itu nggak ada. Intinya itu. Gue sangat pengen banget dah. Bener sih, kalau menurut aku itu bagus banget visi misi yang sudah disiapkan sama Kak Uteng, entah dari kapan yang Bang Uteng udah bikin gitu ya, dari SMA ya. Visi misi yang sangat bener-bener tapi dibilang sih antusias banget ya, bener-bener pengen banget gitu supaya anak bangsa dan anak-anak generasi sekarang ini supaya nggak tawuran terus. Betul. Nah, kalau misalnya untuk kalian penonton nggak tahu VOC itu apa, tadi sudah dijelaskan sama Bang Uteng. Dan misalnya nih aku pengen nanya ke Bang Uteng, itu kayak banyak gak sih kayak di dalam, kan Bang Uteng kan kayak ada organisasi dan komunitas tuh. Nah, itu ada gak sih yang kayak licik gitu? Gesek-gesekan sikut-sikutan gitu. Untuk saat ini alhamdulillah di komunitas gua, di organisasi gua, mereka kompak, mereka satu barisan, mereka satu komando. Jadi ketika gua udah bilang A, nanti anak-anak semuanya A. Jadi nggak ada tuh yang AB gitu, nggak ada. Nggak kayak misalkan Uteng begini, kita manuver yuk, kita bikin di Uteng, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Karena mereka tahu gua, karena gua orangnya bisa dipercaya, dan gue juga transparan. Ketika ada apapun gue transparan. Jadi putih ya. Alhamdulillahnya gue masih ada dibilang baik lah sama mereka, jadi mereka percaya sama gue. Kalau misalnya masuk organisasi itu dengan cara apa gitu, kayak susah nggak sih, kayak harus bayar kah? Organisasi yang mana nih? Karena gue ada 2 organisasi kan, yang tadi gue bilang, organisasi yang Aliansi Pemuda Wilayah Jakarta atau organisasi Liga Mahasiswa Nasdem. Yang mana aja, tapi kayak gimana caranya untuk bisa masuk ke organisasi tersebut gitu? Ada peraturan apa? Kalau pribadi gue ya, karena gue udah punya track record dari VOC yang memang masanya itu banyak sekali, terus kemudian idealis gue tumpahkan di APWJ supaya bisa masuk ke balai kota pada saat itu.
mereka dari organisasi Liga Mahasiswa Nasdem ini melirik gue. Mereka memberikan sebuah kepercayaan sama gue. Ketua gue kebetulan ini adalah salah satu owner daripada Hello Friends yang tempat ini kita tempatin nih. Oh, yang sekarang disediakan tempat sama Hello Friends. Betul. Jadi karena misalkan dia percaya sama gue, dia udah ngerekrut gue diberikan sebuah apa ya bahasanya? Apresiasi lah ya. Ya, apresiasinya itu ya dalam bentuk kafe Hello Friends ini yang gue pegang sekarang. Jadi berarti ketua Liga Mahasiswa Nasdem itu ownernya Hello Fresh juga, Bang? Betul sekali. Sebenarnya sih gue udah tahu sih. Bisa Udah aja. tahu, cuman ya gue di sini kepengen kayak gimana ya. Jadi kepengen orang-orang tuh tahu aja gitu Bang Oteng seperti apa dan sisi latar belakangnya gimana gitu. Ambil sisi positifnya aja gitu, guys. Ya, alhamdulillah lah dari biasa nongkrong di pinggiran jalan sampai dulu sempatnya gue udah pernah berdoa dan gue udah pernah berharap tahun 2020-an tuh gue berusaha kayak pokoknya gue nggak mau selamanya duduk nyemper, misalkan kayak di wilayah Bulungan, Alpus, Kemang. Gue nggak pengen kayak gue cuma nongkrong nyemper sama teman-teman gue nggak pengen. Gue pengen gimana cara supaya mengupgrade diri gue supaya gue naik kelas. Minimal nantinya tuh gue nongkrong di kafe atau di hotel sama teman-teman gue. Jadi kayak gue nggak mau dibilang gue naik tapi gue nggak memperdulikan atau gue melupakan teman-teman lama gue nggak mau tuh. Gue pengen gue naik nanti gue angkat Mereka lagi juga teman-teman diangkat gue ya. gitu. Nah, tadi itu kan kita kan obrolan tentang anak-anak tongkrongan lah ya. Karena kan biasanya kan anak-anak tongkrongan tuh kan cover kan jelek gitu ya di mana-mana ya gimana gitu. Cuman di sini dia dapat pelajaran yang baru aja gitu buat kedepannya gimana gitu. Jadi kayak mungkin untuk Gigi juga dan baik pun untuk tongkrongan Gigi dan teman-teman lainnya. Nah, oh ya aku tuh punya satu games untuk kau Teng nih. Aku mau tanya jawab cepet aja gitu ya. Boleh. Ada 3 pertanyaan nanti kakak langsung jawab aja ya. Pilih jadi anak organisasi atau anak orang kaya yang ngelanjutin bisnis bonyok? Jadi anak organisasi. Karena kalau jadi anak organisasi kita bisa mencari jati diri, kita bisa belajar bersama para senior, dan kita juga bisa banyak dapetin relasi-relasi atau link-link yang mungkin nanti bakalan menjadi masukan buat pribadi kita. Link-link tuh kayak channel-channel ya? Channel. Oke. Yang kedua, pilih punya temen sedikit tapi solid atau temen banyak tapi suka sikut menyikut gitu? Teman banyak tapi nanti disaring yang solid yang mana? Yang mana yang bener-bener true friend lah ya? Ya. Oke, kacau. Pilih ribut sendiri atau bawa backingan? Kalau sejauh ini alhamdulillah nggak pernah bawa backingan. Oke, alhamdulillah ya. Keren, oke. Banyak yang malah gue backingin. Minta tolong, iya. Oke. Naik. Banyak kayak anak-anak tongkrongan luar sana itu selalu dicap buruk covernya, tapi jangan lihat covernya, lihat dalamnya dulu gitu. Hari ini Gigi pengen bilang makasih banyak banget buat Kak Uteng sudah datang di tongkrongan JJ dan juga Hello Friends sudah menyediakan tempat untuk JJ dan juga tongkrongan JJ. Nah, sukses terus untuk Kak Uteng ke depannya bersama komunitas dan juga organisasinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, thank you for today and that's it for today. Untuk kalian kalau punya cerita atau kisah-kisah yang ingin kalian ceritakan bisa langsung tulis aja di kolom komentar dan juga bisa DM ke Instagram pribadi aku. Oke, I am Gigi Slaybel from Tongkrongan Gigi. Peace out. Aduh, cambuk aku. Gambar aku. Enggak sih, kayak gitu sih. Centang biru jadi simpenan dah. Jadi simpenan. Serius?